Saya Ar-Rahman Usman, seorang guru yang mengakhiri masa tugas di tahun 2019. Tapi setelah itu saya tidak terputus karena perhatian saya terhadap pendidikan sangat tinggi. Pagi ini saya hadir di sekolah. Saya seorang guru yang telah memasuki masa purna tugas sejak tahun 2019. Namun bagi saya, masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian. Karena menjadi guru bukan hanya tugas di ruang kelas, melainkan panggilan jiwa yang terus hidup dalam setiap langkah. Selama masih diberi kesehatan, saya ingin terus berbuat, menjadi bagian dari perubahan, dan menebar manfaat bagi masyarakat sekitar. Setelah pensiun, saya melihat sebuah perguruan Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Tarano. Sebuah kenyataan yang sangat menyentuh hati. Banyak siswa di lembaga tersebut yang berasal dari pelosok Kecamatan Tarano yang kesulitan bersekolah karena jarak rumah yang jauh dari madrasah. Untuk diketahui, ada 4 lembaga pendidikan di perguruan tersebut, yakni TK Aba, MI Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, dan MA Muhammadiyah. Sebagian dari siswa harus berjalan kaki berkilo-kilometer setiap hari. Sebagian lagi akhirnya memilih berhenti sekolah. Saya tidak bisa tertinggal diam, karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Bersama masyarakat dan para dermawan, kami berinisiatif menghadirkan mobil antar jemput siswa, terutama bagi anak-anak yang jarak tempuh dari rumahnya puluhan kilometer dari madrasah. Langkah kecil ini ternyata membawa perubahan besar. Anak-anak kini lebih rajin hadir ke sekolah dan semangat belajar mereka tumbuh kembali. Di setiap tawa mereka, saya melihat masa depan yang lebih cerah. Di Desa Ungku, Kecamatan Empang, juga saya melihat masih banyak anak-anak balita yang keseharian mereka bermain tidak karuan di kampung-kampung. Maka bersama tokoh masyarakat, kami menginisiasi berdirinya lembaga pendidikan anak usia dini yang awalnya menggunakan fasilitas di bawah kolong rumah saya, yang kebetulan berbentuk panggung. Dan bersamaan dengan perjalanan waktu, PAUD kami sudah menempati gedung yang merupakan bantuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain di bidang pendidikan anak, bersama istri, saya menghimpun ibu-ibu warga sekitar dalam kelompok majelis taklim yang kami bimbing dalam materi keagamaan, terutama dalam hal ibadah sehari-hari, peningkatan iman dan takwa, serta kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Kelompok ibu-ibu ini juga dengan fasilitas pemerintah mengembangkan rumah bibit sayuran sebagai kelompok wanita tani. Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Ungku, saya turut menyampaikan aspirasi masyarakat dalam setiap musyawarah desa. Saya berusaha agar setiap keputusan berpihak kepada kesejahteraan bersama, terutama untuk memajukan pendidikan dan moral generasi muda. Bagi saya, pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang pembangunan karakter manusia. Sebagai anggota Majelis Dikdasmen dan PNF, Pimpinan Muhammadiyah Cabang Aipaya Kecamatan Tarano, saya ikut berperan dalam pembinaan Madrasah Muhammadiyah. Berbekal pengalaman saya sebagai guru, pengawas dan kepala UPT Pendidikan Kecamatan, saya memberi arahan dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan lembaga, serta mendorong kolaborasi antara guru dan orang tua. Karena saya yakin, pendidikan yang kuat hanya bisa lahir dari kerjasama yang erat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam kapasitas saya sebagai pengurus kuartir Ranting Pramuka Kecamatan Tarano dan sebagai pelatih berijazah KPI 2014, saya turut mengembangkan kepramukaan di gugus-gugus depan, antara lain menyelenggarakan lomba tangkas penggalang di Kecamatan Tarano. Melalui kegiatan ini, anak-anak belajar disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, sekaligus ajang perekrutan penggalang calon peserta jambore cabang yang sudah dilaksanakan di Krete baru-baru ini, Kecamatan Untir Iwe. Saya percaya kegiatan seperti ini bukan hanya hiburan, tapi juga cara membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan sejak dini. Kini
saya melihat perubahan nyata di sekitar saya. Anak-anak semakin rajin belajar, kegiatan keagamaan hidup kembali, dan semangat gotong royong tumbuh di hati masyarakat. Semua ini bukan karena saya seorang diri, melainkan karena kekuatan kebersamaan, niat tulus untuk maju bersama. Bagi saya, pengabdian tidak mengenal batas waktu. Selama masih ada kesempatan, saya ingin terus berbuat, menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton perubahan. Melihat anak-anak desa tersenyum bahagia di sekolah, itulah penghargaan terbesar dalam hidup saya. Mengabdi tanpa batas, dari purna tugas menuju pengabdian sepanjang hayat.